Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan live untuk melihat penampakan mikroskop secara real time, yaitu dengan tombol live yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara mengambil foto, yaitu ada di snapshot. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas semua menu yang ada di menu kamera kontrol. Nah, jadi ini adalah menu kamera kontrol. Ini adalah menu-menu yang cukup penting untuk di setting sesuai kebutuhan kita masing-masing. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana jika tiba-tiba menu kamera kontrol ini tidak sengaja kita close atau dari pertama aplikasi ini digunakan ternyata menu kamera kontrolnya tidak muncul. Nah, jika tidak muncul seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan adalah masuk ke view, tools window, dan kamera kontrol. Nanti menu kamera kontrol akan muncul lagi seperti ini. Nah, yang pertama bisa kita lakukan di fitur menu kamera kontrol. Yang pertama adalah ini ada white balance. White balance ini silahkan diklik tanda panah ke bawah, yang ini nih. Nah, diklik tanda panah ke bawahnya. Dan ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada automatic white balance, dan ada one touch, dan ada white balance. Saya pribadi untuk menggunakan cara yang lebih mudah dan menghasilkan gambar penampakan mikroskop yang jauh lebih netral, saya menggunakannya automatic white balance. Kita bisa lihat nanti perbedaannya seperti apa ketika saya klik. Nah, ini jauh lebih netral. Kalau yang sebelumnya tadi agak kekuning-kuningan ya, sekarang warnanya bisa lebih netral. Dan jika tidak sengaja kita mau memilih automatic white balance seperti ini tapi malah keklik yang logonya seperti ini, nah biasanya kalau tidak sengaja misalkan ya, nah nanti si kursornya akan bentuknya seperti ini. Jadi ketika kursornya seperti ini, kita mau klik yang manapun itu tidak bisa diaktifkan. Nah, semuanya beku ya. Dikarenakan kita tadi tidak sengaja mengklik yang bagian ikonnya. Oleh karena itu, untuk mengembalikan ke kondisi awal, di keyboard ada yang tulisannya ESC atau escape ya. Silakan diklik escape-nya, maka dia kursornya akan kembali seperti semula. Jadi yang diklik adalah tanda panah hitam yang mengarah ke bawah, pilih automatic white balance. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada menu manual, ada otomatik. Manual otomatik ini tergantung kebutuhan kita. Ketika kita adalah seorang praktikan yang sangat memerlukan intensitas cahaya mikroskop tertentu, jadi kita misalkan suka sekali mengatur intensitas cahaya mikroskop seperti ini. Sebagai contoh saya akan pindahkan ke manual. Kemudian intensitas cahaya mikroskopnya akan saya atur langsung di mikroskopnya. Nah, seperti ini. Silakan kita pilihnya manual. Nah, tapi jika kita misalkan nggak mau ribet dan tidak terlalu membutuhkan intensitas cahaya dari mikroskop, maka klik saja otomatik. Jadi ketika intensitas cahaya mikroskopnya kita atur-atur pun, dia akan otomatis menyesuaikan dengan aplikasi. Nah, ini meskipun intensitas cahaya matahari saya diperbesar, dia tetap akan muncul seperti ini. Jadi tidak ada perubahan. Yaitu bagi kita yang biasanya menggunakan mikroskop tidak terlalu mementingkan intensitas cahaya mikroskopnya. Jadi saya pribadi menggunakan otomatik. Region-nya biarkan full image. Kemudian exposure-nya biarkan di 0. Ini hanya akan mempengaruhi dari penampakan seperti ini. Nah ya, jika diubah-ubah jadi 0 saja. Kemudian resolusinya, ini ada 3 pilihan, full resolusi, full HD, dan fast mode. Full resolusi ini akan menghasilkan gambar yang jauh lebih besar dengan pixel sekitar 2000 x 1600. Jadi ini sangat cocok untuk didokumentasikan. Sedangkan jika laptop kita misalkan loading dan mengalami delay, nah katakanlah mikroskopnya kita gerakan. Nah, kita gerakan seperti ini. Nah, ternyata yang terjadi di aplikasi, nah itu tersendat ya, atau misalkan pergerakannya tidak lancar. Nah, artinya spesifikasi laptop kita di situ terlalu minimum dan bisa diantisipasinya dengan cara memilih live-nya dengan fast mode seperti ini. Begitupun snapshot-nya juga bisa dengan fast mode.
Nah, fast mode ini akan membuat laptop kita lebih ringan untuk mengoperasikan mikroskopnya, hanya resolusi yang dihasilkan itu jauh lebih kecil. Sehingga mungkin nanti pixel yang dihasilkan dari gambarnya itu jauh lebih kecil. Jadi kalau di zoom itu biasanya pecah. Nah, itu mungkin plus minus menggunakan full resolusi dan plus minus menggunakan fast mode. Itu tergantung dari laptop kita masing-masing. Saya akan gunakan full dan saya akan menggunakan full. Nah, seperti itu ya. Kemudian di menu yang pertama ini, di kamera kontrol ini ada note. Di mana note ini silahkan diisi dengan keterangan sejelas-jelasnya. Misalkan saya akan mengisi, karena ini adalah penampakan stem Hibiscus rosa sinensis, maka saya akan menulisnya dengan Hibiscus, kemudian stem, sayatan melintang, perbesaran 100 kali. Nah, note ini harus selalu ditulis, tapi tergantung preparat yang sedang diamati di meja objeknya itu adalah preparat apa dulu. Jadi ketika preparatnya sudah diganti dengan preparat yang lain, dengan spesimen yang berbeda, maka note-nya pun harus diubah. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang apa fungsi note ini dan apa manfaat note ini harus ditulis. Karena ini akan ada berkaitan dengan watermark atau stempel yang nanti akan ditempel di foto yang kita snapshot. Jadi sekali lagi, ini selalu ditulis dan disesuaikan dengan preparat yang sedang diamati. Jika preparatnya sudah diganti, maka note-nya juga harus diganti sesuai preparat yang sedang diidentifikasi. Itu dulu mungkin untuk video tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.